3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mandiri, kreatif, berbineka, global.
tiga. Coba deh. Balat. Surat Al-Balad artinya negeri. Surat yang ke-90 terdiri dari 20 ayat, termasuk surat Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa amalikum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yahdur ahad. Yaqulu ayahsabu an lam yahdur ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatayn Anak-anak, sebelumnya di pembelajaran PKM yang terdahulu kita sudah belajar tentang makna-makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemarin kita sudah belajar tentang aturan. Aturan. Kalau di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang aturan, ada yang tahu tentang aturan yang ada di sekolah kita apa saja? Sudah siapa yang tahu? Misalnya contoh aturan di sekolah apa saja? Contohnya apa ya? Nah, terus apa lagi yang ada di sekolah? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa lagi Mas Hafiz? Itu adalah aturan yang ada di sekolah. Di dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di masyarakat, di rumah, semua itu ada aturan. Kalau di masyarakat, dalam kehidupan kita tidak ada aturan, maka kehidupan akan berjalan bagaimana? Akan kacau, akan berantakan. Manusia akan berbuat seenaknya sendiri. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang aturan. Dan aturan itu ada kaitannya dengan apa? Norma. Hari ini kita belajar tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini Bu Norma akan menerangkan tentang apa itu norma. Sebelumnya Bu Norma mau bertanya, ada yang tahu apa itu norma? Kita sudah pernah mempelajarinya di kelas 4. Ayo, siapa yang tahu apa itu norma? Habis? Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Terus kita sudah pernah belajar norma. Ada yang tahu macam-macamnya norma itu berapa? Ada berapa? Bisa. Bisa nyebutkan Mbak Ines? Alhamdulillah.
ada 4 macam norma yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti untuk lebih jelasnya, lebih kalian lebih memahami, nanti dari pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang norma, maknanya, macam-macamnya, serta konsekuensi sanksinya kalau kita melanggar norma tersebut. Nanti juga ada tugas baik kelompok ataupun individu yang kalian diskusikan. Nanti kalian ada tugas, nanti kalian ke suatu tempat yang akan kalian datangi. Nanti kalian berdiskusi dengan teman-teman, memecahkan suatu masalah nanti yang diberikan oleh guru. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, guru mau kasih masukan ke kalian, mau kasih motivasi ke kalian. Kalian nanti saat pembelajaran jangan lupa berani mencoba, jangan minder, jangan aku gak bisa jawab ini. Kalian semuanya punya kemampuan, semua punya kemampuan, semuanya punya ilmu, semua punya kelebihan. Kalau punya kekurangan juga punya kelebihan. Jadi nanti kalau punya pendapat, punya jawaban, jangan malu, jangan ragu untuk ngaco. Kalau tidak paham, jangan malu untuk bertanya. Karena semua anak mempunyai potensi yang sama. Ada anak yang bodoh, anak yang tidak ada. Semuanya hebat, semuanya pintar. Nah, ya, sebelum kita masuk ke materi, biar kalian lebih memahami lagi tentang materi norma, kita saksikan sebuah video terkait pembelajaran norma yang ada di lingkungan kita. Gimana ya?
Jangan. Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan yang datang dari bisikan atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam setiap perbuatan dan perbuatan. Jadi kalau norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani kamu. Nah, ini saya pantas atau tidak ya berlaku seperti ini. Saya pantas atau tidak ya pakai baju yang seperti ini. Misalnya mau ke Bravo, kamu pakai baju begini. Hati nurani kamu berkata bagaimana? Pantas nggak? Tidak enak ya, tidak sesuai dengan hati nurani kamu ya. Nah, itu norma kesusilaan. Kita lanjut. Ini Mirza di kantin. Yang jaga kantin ini jalannya Pak, ini beli gorengan satu. padahal dia makan 5, dia bilangnya makan 1. Betul. Tapi dia tidak jujur ya, dia melanggar norma. Oh, Mirza. Dia melanggar norma. Dia ada ambil di kantin ambil 4 jajan, tapi bilang ke petugas kantin dia makan 1. Jadi dia tidak jujur, dia melanggar norma Pak. Hukum. Oh, Mirza. Dia makan 4, tapi dia hanya membayar 1. Jadi dia melanggar norma hukum. Kalau norma hukum sanksinya biasanya apa hukumannya? Ya, bisa juga di Penjara. kan polisi di penjara. Kita lanjut penjara pelajaran lagi di sini. Jangan jadi pencuri ya. Mencuri. Tolong pikirkan sekolahan barang kita ambil mereka pakai rasa sedih dan kita akan bicarakan nanti. Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Seumpama kalian main ke rumahnya teman kalian, masuk gunung, ya, itu tanda biasanya. Kalau sewaktu norma kesopanan sesuai norma kesopanan, apa seharusnya kalau kita bertamu ke rumah orang? Mengetuk pintu, mengucapkan salam. Terus kalau mau berangkat ke sekolah, langsung mau ibu berangkat, kamu tahu, iya, berangkat salim. Itu termasuk sesuai norma kesopanan. Itu visi dari sekolah. Kecil. Itu besok lagi. Sepeda ujian kali. Pakai helm. Terus visinya berapa? Nah ya, sedian ya. Menyeberang di zebra cross. Kalau menyeberang harus di zebra cross. Yang ada garis-garis itu loh ya, zebra kanan. Jalan di sebelah kiri. Ayo joget. Itu anak SMP tapi dia nyetir mobil. Anak SMP udah nyetir mobil. Boleh tadi dia? Ada warna merah. Dia sepeda motor juga berkendara saat pakai jalan besar. SMP dulu. Kok SMP kecil dulu? Gimana?
Berboncengan lebih dari satu. Yang tiga ya. Perang wae. Nah, dari video pelanggaran norma hukum tadi, yang pertama tadi apa? Naik sepeda motor tidak pakai helm. Terus ada lagi mana yang menyeberang tadi gimana? Tidak menyeberang di zebra cross. Terus ada lagi mana? Mengendarai mobil tadi di bawah umur. Jadi kalian kalau ingin coba-coba naik sepeda motor ya, itu belum waktunya. Anak SD, anak SMP ini belum waktunya berkendara motor. Kalian itu sepeda ontel ya, yang belum bermotor. Kalau sepeda motor, mobil itu harus cukup umur 17 tahun. Karena 17 tahun baru boleh mendapatkan surat izin mengemudi. Kalau kalian diizinkan sama ayah ibunya sudah pakai sepeda motor, itu di dekat-dekat sekitar rumah aja, nggak usah di jalan lah. Apalagi pakai helm, ngebut-ngebutan, itu sudah melanggar norma hukum. Kalau melanggar norma hukum, sanksinya apa tadi anak-anak? Bisa penjara, bisa juga apa? Ditilang langsung terus bayar. Terus kalau tidak bayar dimasukkan ke penjara. Nah, dari video yang kita lihat tadi, nah, kalian sudah memahami kalau tentang apa itu norma, jenis-jenisnya, sanksinya. Nah, sekarang Bu Norma mau bertanya. Kalian sudah paham semua ya? Bu Norma mau tanya, tayangannya dalam video itu tentang apa? Siapa yang mau coba jawab? Ayo. Tayangannya tadi tentang apa? Mbak Jasmine? Ya, betul. Tayangan tentang pengertian norma, macam-macamnya, dan sanksi dari konsekuensi pelanggarannya. Terus ada yang mau mengulangi lagi apa itu pengertian norma? Ya, Celil. Norma memiliki arti ya Tuhan yang mampu dan Tuhan yang tidak sifatnya mengikut suatu kelompok orang dalam masyarakat. Jadi norma itu mengatur suatu kehidupan dalam masyarakat. Terus yang ketiga, macam-macam norma. Siapa yang tahu? Ada berapa? Ada? 4. Sekaligus. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari 4 norma tadi? Nah, ART. Sopan nomor 2. Terus? Oh, tidak. Terus? Selanjutnya. Tugasnya sebagai anak sekolah yang mematuhi tugas, mematuhi perintah yang diberikan bapak ibu guru. Kalian juga ya. Itu tidak hanya diomongkan saja ya, harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nanti kalau mau diri tak suruh keluar, kalau saya lupa saja. Nah, sudah paham ya anak ya? Apa itu norma, macam-macamnya, dan contoh-contohnya. Terus sikap perilaku apa yang harus kita teladani dari tayangan yang ada dalam video tadi? Siapa yang bisa? Mbak Ines, coba. Jadi sesuai video tadi yang harus kita teladani itu kita harus berperilaku baik pada orang lain, juga semena-mena, berperilaku baik. Terus apa namanya? Selalu mematuhi aturan yang ada di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Nah, anak-anak, Bu Norma mau mengajarkan kalian biar lebih melengkap lagi, biar lebih hafal lagi tentang apa itu norma, tentang apa itu apa macam-macamnya. Kita belajar lagu tentang norma ya. Nah, Bu Norma ajarin dulu ya. Dan norma itu adalah aturan berlaku di dalam masyarakat.
lengkap yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa kita taati, ada norma agama dan juga kesopanan, norma kesusilaan dan juga norma hukum. Macam-macamnya norma, semua ada 4 yang manusia terpuji. Anak-anak sudah pernah tak diajari norma? Masih ingat? Masih. Kita sama-sama. Dan 4. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Nah, anak-anak nanti kalau ada tugas kalian jangan lupa tetap semangat. Nanti kalian kalau punya sesuatu yang ada di unek-unek tolong disampaikan, tidak usah ngeluh, tidak usah takut salah. Nanti tanya saja sama Bu Mama. Kalau kalian punya kekurangan atau ada yang belum bisa disampaikan, nanti kalian bisa diskusikan dengan temannya, disampaikan ke. Nah, dari hasil kalian mempelajari tentang norma tadi, Udah beli. contohnya, sanksinya, pengertiannya, sekarang ada tugas untuk kalian kerjakan di kelompok kalian. Nanti ada tugas LKPD seperti ini anak-anak. Nah, lihat nih, jangan. Nah, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti ini kali Bu Norma bagikan LKPD-nya. Kamu tulis nama kelompok. Nah, nanti ini ada 5 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap kelompok nanti Bu Norma beri tugas kalian mengunjungi beberapa lokasi di sekolah kita. Nah, di sekolah kita ada beberapa ruang, yaitu ruang guru, ruang lab KKM, ruang perpustakaan, ruang UKS, dan ruang kantin. Nanti salah satu kelompok ke salah satu tempat tersebut, kalian lihat ke sana, kalian lihat ke sana 3 menit ya. Setelah kalian lihat ke sana, kalian kembali ke kelas, kalian diskusikan norma apa yang harus kalian terapkan di tempat tersebut. Misalnya kelompoknya Mbak Jasmine, kelompok 1 diberi tugas Bu Norma di kantor guru. Kalian lihat di kantor guru itu norma apa yang kamu terapkan di sana. Jadi kalau kamu berkunjung ke ruang guru, yang harus kalian patuhi di ruang guru itu norma apa saja dan contohnya seperti apa saja. Misalnya harus permisi, harus minta izin dulu sebelum masuk, terus di sana harus bagaimana. Nanti kalian tuliskan di LKPD. Misalnya kelompok 1 lokasinya kantor guru. Di kantor guru itu harus berperilaku seperti apa. Terus misalnya kelompok 2 di lab AKM, lokasi ditulis laboratorium AKM sekolah. Perilaku di lab harus kita kamu patuhi sesuai norma apa saja. Sudah paham anak-anak? Paham apa belum? Satu kelompok, satu lokasi. Kamu tuliskan beberapa perilaku yang harus kamu taati di tempat tersebut. Nanti kalian ke sana satu kelompok, ya, 3 menit. 3 menit kamu lihat-lihat sama, kemudian sama temannya. Langsung kamu kembali ke kelas, kamu tuliskan di sini yang kalian diskusikan tadi. Ya, nanti setelah kalian diskusi hasil perilaku apa saja sesuai norma yang kalian terapkan di tempat tersebut, kalian presentasikan satu persatu di depan kelas. Kira-kira sanggup? Jangan menyerah sebelum mencoba. Ya, kalau salah tidak apa-apa, yang penting kalian sudah berusaha. Anak-anak ya, jangan takut salah.
Anak-anak wis tak foto. Anak-anak mengunjungi tapi makan. Kalian tulis lagi. Kalian tulis. Ya, kalian tulis sendiri. Tinggal kalian ambil. Kalian kembali.
Nanti yang berkunjung ke ruang guru, ke ruang web, ke ruang UKS, berkus, silakan didiskusikan masing-masing di kelompok kalian. Siapa saja yang harus kalian pahami di lokasi tersebut. Kalau di ruang web itu harus bagaimana, tidak boleh bagaimana. Kalau di ruang berkus itu harus bagaimana, nggak boleh bagaimana. Bersihkan apa saja. Sopan. Tidak berisik. Ayo semuanya ikut kerja, semuanya ikut mikir. Aku gak mau foto nih. Aku lagi lino. Sama, kita tutupi kamera. Paru kita paru. Paru kita paru. Lele kita. Silakan dituliskan apa saja yang sesuai dengan sesuai nama yang ada di lokasi tersebut. Semuanya ikut mikir. Semuanya ikut memberikan pendapatnya. Semuanya ikut mikir. Ayo. Aku wis melu yo. Aku wis lo jenane. Sama ini di ruang mana tadi? Enggak. Apa saja kalau di sana harus bagaimana, tidak boleh bagaimana, terus bersikap bagaimana yang bagus. Tidak boleh merusak orang. Pukul teman. Susilaan. Susilaan. Ketemu aku teman susilaan apa? Ayo lah. Susilaan. Cek apa? Tidak boleh memegang aurat teman. Tidak boleh membuka aurat langsung. Tidak boleh membuka baju. Tidak boleh membuka baju. Tidak boleh membuka. Sudah siap untuk presentasi. Tidak boleh makan dan minum. Kalau satu siap, kalau dua selesai. Aja. Belum belajar normal apa? Ada mana yang Ini mencoba, kalau punya pendapat apa saja disampaikan. ini harus ini kalau kita selesai. Potensi harus disampaikan. Ya sambil Nah iya kita tahu. Tuh kayaknya tahu itu kita selesai. Kesusilaan dan dia agama. Ini apa? Berdoa sebelum nanti panjang. Assalamualaikum. Mengucapkan salam. Iya, mengucapkan salam. Banyak. Lagi bayar apa? berarti kalian kelompok satu mau menyampaikan hasil. Lagi lah. Wah. Coba banyak kok. Ayo berarti kan sambil mengerjakan sambil. Ayo kelompok satu silakan. Selesaikan. Angkat di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo masuk panen nggak tuh?
Betul. Itu sudah. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk di ruang guru apa saja yang harus dilakukan oleh anak-anak. Perhatikan, anak-anak. Ya, tadi kelompoknya Rafa, Jasmine, Salsa, Angga tadi menyampaikan kalau di ruang guru itu harus mengucapkan salam dulu. Betul atau salah? Betul. Tak boleh ya. Jadi salam dulu. Assalamualaikum. Mau cari Bu Norma. Assalamualaikum. Aku mau tanya ini. Nah, betul ya. Jadi kita harus mengucapkan salam dulu. Itu sesuai dengan norma apa? Agama. Terus menjaga kesopanan, di sana nggak boleh pencilaan, nggak boleh kedudukan. Itu juga termasuk norma kesopanan. Menjaga perilaku, boleh guyon, mengesan. Menjaga ucapan, nggak boleh bicara yang jelek, bicara jorok atau misu-misu, ya nggak boleh itu. Sesuai dengan norma kesusilaan. Terus menjaga kebersihan. Di ruang guru juga kita harus menjaga kebersihan. Nggak boleh sembarangan buang sampah di situ. Habis makan di depannya ruang guru itu kamu langsung buang panik. Nggak boleh. Kita jaga terus bersih. Terus kelompok yang kedua silakan. Kelompok 2. Jadi berkunjung ke kemana? Kelompok 2. Ke ruang lab ya. Yang keras suaranya biar kamu sama teman-temannya tidak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Lokasinya kemana? Perilaku sesuai norma berdasarkan aktivitas lokasi daerah setempat. Norma kesopanan, sopan tidak berisik, menjaga kebersihan. Norma hukum, tidak boleh merusak barang milik orang. Norma agama, mengucapkan salam. Norma kesusilaan, tidak boleh membuka aurat. Oke, silakan video tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi kelompok 2 namanya Mbak Siva, Mbak Kela, Kaisa, Mandria tadi berkunjung ke ruang lab. Kalau di ruang lab itu tidak boleh berisik, tidak boleh rame, ya harus sopan. Terus yang kedua harus menjaga kebersihan. Makanya di situ pada ada karpetnya loh ya. Nggak boleh bawa makanan di situ, tidak boleh mengotori di situ. Terus norma hukum tidak boleh merusak barang milik orang lain. Di situ ada barang-barang yang ada di lab, ada seperti apa namanya alat peraga, terus ada kabel-kabel, ya kan? Terus ada tengkorak itu, nah itu nggak boleh dirusak, nggak boleh dicuri juga. Orang punya boleh itu melanggar norma hukum. Pasti jalan juga. Coba tangannya korak kecil. Ini ke kota Siaya. Walaupun ada orang, Kamu orang di situ kalau mau masuk harus mengucapkan salam. Habis terus yang sama kesusilaan tidak boleh buka aurat. Aurat itu apa? Bagian-bagian yang tidak boleh dilihat oleh orang lah. Tidak boleh buka aurat. Semua juga tidak kelompok. Semua juga pas. Dia pukul. Membuka aurat. Nanti kalian paham ya. Ada apa-apa yang harus kita lakukan di ruang tersebut. Terus kelompok 3 silakan maju. Papanya Mas Hafiz. Di ruang mana kalian tadi yang kelompok 3? UKS. UKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Lokasi PKS. Tidak boleh rapi, menjaga kesopanan. Tidak boleh mengotori ruang UKS. Tidak boleh menggurui benda di UKS. Menjaga norma kesusilaan.
susila di sana. Tidak boleh berkelahi juga di ruang. Nah, mana kelompok silakan maju. Coba kenapa rebut ini? Tadi berkunjung ke lokasi mana? Mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sekolah. Kami dari kelompok Jawa Tengah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lokasi perpustakaan perilaku sesuai norma berdasarkan kearifan lokal daerah setempat. Sopan santun, mengembalikan buku yang jatuh, tidak berisik, tidak boleh membawa makanan dan minuman, tidak boleh main dengan buku perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Ma. Nah, kelompok Ma tadi Mas Mirza, Mas Excel, Mbak Salma dan Mbak Gila tadi berkunjung ke ruang buku. Semuanya pasti pernah membaca buku di perpus ya? Iya. Apa saja yang harus kita lakukan atau perilaku yang sesuai norma apa saja? Yang pertama yaitu kakaknya kelompoknya Pak harus sopan santun di sana. Mengembalikan buku yang jatuh itu norma. Masa kesusilaan buku jatuh? Oh betul. Oh hati nurani kok gak enak lihat buku jatuh ya? Oh iya. Betul. Kalau tadi Bunda mengatakan kesusilaan itu tidak sesuai hati nurani Bu. Jadi kelompoknya Mas Mirza melihat buku jatuh itu hati nuraninya tidak enak. Dia harus mengembalikan. Ya betul. Boleh. Jadi mengembalikan buku yang jatuh itu termasuk norma kesusilaan. Betul. Tidak apa-apa. Sesuai. Ini Pak RT. Tidak berisik, tidak boleh rame. Ya, misalnya tidak boleh rame, mengganggu teman yang lain yang berbeda. Terus tidak boleh membawa makanan dan minuman. Masuk norma hukum. Masuk norma hukum. Ditindak. Oh iya, ditindak. Yang denda siapa? Petugas kan? Betul. Terus tidak boleh bermain dengan buku apa buat mainan tidak boleh punya ya. Tidak boleh apa namanya sama kan jauh-jauh itu tidak sesuai norma kesusilaan. Buku digitulannya dia nggak sesuai kesusilaan, nggak sesuai hati nurani itu ya. Pantas ya. Cukup. Sekarang kelompok yang terakhir kelompok 5 silakan menyampaikan pendapatnya. Baru itu 1 jam. Baru itu 1 jam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu. Norma kesopanan. Kita harus mengucapkan salam. Sopan santun kepada orang yang beri. Norma agama. Berdoa sebelum makan atau minum. Bertoleransi kepada semua orang di kantin. Norma kesusilaan. Dilarang membuka aurat di kantin.
ini juga harus sopan. Kepada orang lain yang membeli juga harus sopan. Terus norma agama, berdoa sebelum makan dan minum. Jadi sebelum makan dan minum jajan, amal-amal di sana, kamu harus berdoa dulu agar tidak diganggu setan. Kemarin kita punya setan kan di Sukadeng. Kemarin katanya Mbak, kamu tahu biar tidak diganggu setan, dipanggil makan sama setan, harus berdoa dulu sebelum makan dan minum. Terus bertoleransi kepada semua orang di kantin. Kamu boleh disenang, kamu boleh disukai, toleransi. Terus yang ketiga, norma kesusilaan. Dilarang membuka aurat di kantin, tidak boleh buka auratnya di kantin, dilarang bicara kotor. Terus kalau hukum, dilarang meminta kembalian tapi belum bayar. Itu bujuk. Orang bayar malah jarang membayar. Ada yang seperti itu di kantina. Jalan kita tuh ya. Orang bayar malah jarang jam ya. Nah, tengok. Intinya kita harus berlaku yang baik dimanapun saja, walaupun tidak di kantin, walaupun di kelas, walaupun di semua ruang, kita harus menaati semua norma atau aturan yang ada di semua tempat. Terima kasih anak-anak kalian sudah hari ini belajar tepuk tangan untuk kelas 5. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Kalian juga berani menyampaikan pendapat, juga berani mengklasifikasikan. Sekarang benar-benar mau memberikan tugas pada kalian. Foto dikerjakan di rumah. Ini nanti dibuka di buku paket ya. Bab 2 tentang norma. Kalian kerjakan semuanya di situ. Digarap di rumah. Nanti ada pembelajaran dari sini. Kita cocokkan bersama-sama. Dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kita simpulkan?
Bugil itu apa? Bugil itu tidak pakai baju. Ih, Nah, misalnya kamu, oh bugil kamu. kenapa tuh ada orang pakai baju kok jalan-jalan di jalan? Agaknya Dia bugil. punya hati nurani. Jadi orang itu sudah pikirannya sudah tidak baik. Kalau kamu sudah tidak punya hati nurani, kamu nggak pakai baju nggak masalah karena kamu tidak punya hati nurani seperti orang apa itu? Papua. Hah? Papua. Bukan orang Papua. Orang Papua itu agen istiadatnya memang seperti itu. Tapi kalau orang Bunda kan tidak punya hati nurani. Tidak punya pikiran. Jadi dia nggak pakai apa itu sesuai hati nuraninya. Bukan orang Papua itu nggak punya hati nurani. Itu memang bajunya seperti itu sudah adat istiadat bisa itu sudah biasa seperti itu ya. Tapi kalau orang Tuban mau ke samudra pakai baju singlet sama atau pendek, pantas sudah. Iya, hati nurani bagaimana Mas Mirza? Tapi nak pakai singlet sama ini kasus. ramen. Nah, seperti itu ya namanya. Jadi pembelajaran hari ini apa namanya sudah sangat luar biasa. Kalian semuanya ada yang masih bingung, masih tidak paham tentang apa itu norma. Kalau gitu kita refleksi dulu anak-anak ya. Kita refleksi dari pelajaran yang kita dapat dari hari ini. Silakan. Kalian jawab ya. Kira-kira hal apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Ya, apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini, Mbak Masa? Nah, jadi makanya yang menyenangkan apa toh dari pembelajaran hari ini? Karena Mbak Masa ketika dia memahami apa perilaku yang harus kita taati sesuai norma. Ya, Nana ya, betul ya. Ada lagi hal apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Menurut Mas Hafiz, pembelajaran hari ini menyenangkan karena dia bisa diskusi, bisa tukar pendapat dengan temannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bu Yadi. Ya, ya. Terus bagian mana dari kegiatan pembelajaran hari ini ya sulit? Ada yang sulit nggak dari pembelajaran hari ini? Tidak sulit karena materi norma tidak dipahami. Oh, tidak sulit ya pembelajaran hari ini ya karena materi norma ini sangat mudah dipelajari. Ada yang lain? Aku Bu. Tidak ada yang sulit Bu karena kami bekerja sama menyelesaikan tugas. Menurut Mas Adrian, pembelajaran hari ini nggak sulit karena kalian bekerja sama ya Menyelesaikan tugas. Nah, yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar di pembelajaran selanjutnya? Kira-kira apa? Oke. Belajar lebih giat lagi. Nah, jadi untuk pembelajaran berikutnya kalian harus belajar lebih giat lagi untuk Mbak Mbak Sipa, ada jawaban lain? Dengan penjelasan. Oh, jadi kalau menerangkan kalau kamu mau ingin nah itu ya Nana ya refleksi kita hari ini. Jadi biar kita lebih semangat belajar lagi. Jadi pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak Nana? Menyenangkan. Ada yang tidak menyenangkan? Ada yang belum memahami? Ada yang merasa pembelajaran norma ini sulit Bu? Ada ya. Kalau sudah nanti kita belajar di materi yang lain. Saya kira sudah cukup untuk hari ini. Nanti kita ke pembelajaran materi yang lain. Kita buka pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Jangan lupa lagunya tentang tata norma dihafalkan terus ya. Biar kalian lebih hafal lagi tentang norma dan Terima kasih anak-anak, maupun kantor, saya juga dilanjutkan untuk materi yang lain seperti ini ya. Dadah Mama. Dadah. norma itu Adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang berkesinambungan.
you.